Anggesti Sistiani, seorang gadis cantik yang berusia 19 tahun, merupakan pendatang di Kampung Sungapan, Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Meskipun baru menetap di sana, Anggesti dengan cepat dikenal oleh warga sekitar sebagai pribadi yang sangat ramah dan taat beribadah. Kepribadiannya yang ceria membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya. Selain itu, saat masih bersekolah, Anggesti dikenal sebagai siswa berprestasi yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Anggesti sangat mudah bergaul dan selalu baik kepada warga. Di Sukabumi, Anggesti tinggal bersama neneknya, Sukimah yang berusia 54 tahun. Kesehariannya pun ia sibukkan dengan menjaga warung milik neneknya. Setiap hari warungnya selalu ramai banyak orang yang berbelanja bahkan nongkrong di warungnya. Anggesti berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Namun, kedua orang tuanya tinggal di Lampung Timur. Anggesti memang sudah terbiasa bolak-balik ke Sukabumi dari Lampung. Ia merupakan putri tunggal pasangan Siswanto dan Sutiah. Sikap Anggesti yang baik dan ramah membuat banyak orang menyukainya. Salah satunya adalah Dadang Darmawan, seorang pemuda berusia 21 tahun yang diam-diam menaruh hati padanya. Dadang adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Setelah ayahnya menikah lagi, ia mendapatkan 4 adik dari ibu tirinya. Ia berasal dari Kuningan dan kini menetap di Sukabumi untuk berjualan bubur, yang kebetulan lokasinya bersebelahan dengan warung milik nenek Anggesti. Namun, Dadang dikenal sebagai sosok yang cukup aneh. Ia sering mengunggah foto dirinya yang sedang menenggak minuman keras di akun Facebook miliknya, dan bahkan menggunakan nama akun Facebook yang sangat teramat aneh, yaitu Hati-hati She Penjahat Kelamin Datang. Selain kebiasaannya mengonsumsi minuman keras, Dadang juga diketahui sering menggunakan obat-obatan terlarang seperti tramadol dan sejenisnya. Paras cantik Anggesti pun membuat Dadang merasa ingin memilikinya. Di saat itu ia pun kerap menyapa Anggesti dan mulai sering nongkrong di warung nenek Anggesti hanya untuk melihat gadis idamannya itu. Dadang sempat menyatakan perasaannya ke Anggesti, namun hal itu tak pernah ditanggapi. Singkat cerita, pada bulan Ramadan Sabtu 11 Juni 2016 pukul 5 subuh, Anggesti yang berada di warung setelah sahur pun didatangi Dadang dengan niat ingin mengobrol dan mengungkapkan perasaannya. Namun tak lama mengobrol, tiba-tiba Dadang pun mulai bernafsu melihat Anggesti, dan saat itu juga ia langsung menyatakan cintanya pada Anggesti. Anggesti pun langsung menolaknya mentah-mentah dan tidak mau menghiraukan Dadang. Hingga akhirnya timbul niat Dadang untuk memperkosa Anggesti. Dadang yang sudah tidak bisa menahan nafsunya pun mulai memaksa Anggesti untuk berhubungan badan dengannya. Tapi Anggesti jelas menolak. Dadang pun kemudian memukuli leher Anggesti hingga tak sadarkan diri. Ketika Anggesti dalam keadaan tak sadar, itulah Dadang membuka pakaian Anggesti dan mencoba membuka Anggesti. Saat itu Anggesti yang mulai tersadar pun sontak menjerit, membuat Dadang merasa panik lalu menutup wajah Anggesti dengan selimut sambil mencabut lehernya. Hingga akhirnya Anggesti meninggal dunia karena kehabisan nafas. Melihat Anggesti sudah tidak bernafas, Dadang pun pergi dari warung Anggesti. Beberapa jam kemudian, Sukimah nenek Anggesti pun bingung melihat warungnya masih dalam keadaan tertutup. Saat ia melihat ke dalam, ia pun langsung kaget melihat tubuh Anggesti tergeletak tanpa busana. Ia pun kemudian menangis dan menjerit sejadi-jadinya sehingga warga setempat berdatangan. Tidak hanya warga yang berdatangan, Dadang pun datang dengan sikap tenang, berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Ia bahkan menunjukkan ekspresi sedih dan kaget, seolah ikut merasakan duka. Dadang sempat mencoba menenangkan Sukimah yang menangis pilu melihat cucunya sudah tidak bernyawa lagi. Selain itu, Dadang juga ikut membantu membawa jasad Anggesti ke rumah sakit. Polres Sukabumi Kota segera bertindak setelah menerima laporan dari keluarga Anggesti. Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan temuan awal, mereka menduga pelaku pembunuhan adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Penyidik pun memeriksa sejumlah saksi, mulai dari keluarga, teman-teman dekat, hingga tetangga. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Dadang Darmawan. Namun,
Keterangan yang diberikan Dadang sering berubah-ubah, menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan tersebut semakin kuat setelah ditemukan bukti adanya luka lecet di dadanya. Luka itu diduga berasal dari perlawanan Angesti yang sempat mencakar pelaku saat kejadian berlangsung. Setelah melalui interogasi yang lebih mendalam, Dadang akhirnya mengakui semua perbuatannya di hadapan penyidik Polres Sukabumi Kota. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum melakukan aksinya, ia sempat mengkonsumsi beberapa butir tramadol. Pada Senin, 13 Juni 2016, polisi secara resmi menetapkan Dadang Darmawan, pemuda penjual bubur berusia 21 tahun, sebagai tersangka pembunuhan Angesti Sistiani. Ia dijerat dengan pasal 339 KUHP, pasal 338 KUHP, dan atau pasal 291 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun. Sementara itu, jenazah Angesti Sistiani, gadis cantik yang dengan berani melawan upaya pemerkosaan, dimakamkan di Lampung Timur, tempat tinggal kedua orang tuanya. Keluarga Angesti sangat terpukul atas kehilangan putri satu-satunya ini. Mereka hanya bisa berharap keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya.